Janji Rafael Struijk jelang duel timnas Indonesia versus Filipina, kesedihan dibungkam Irak sudah hilang. Alasan Shin Tae-yong pedet timnas Indonesia kalahkan Filipina sebut bukan upaya tebus dosa. Banyak pemain Filipina main di Liga 1, Shin Tae-yong, saya tidak peduli. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Janji Rafael Struijk jelang duel timnas Indonesia versus Filipina, kesedihan dibungkam Irak sudah hilang. Rafael Struijk, winger timnas Indonesia, menyatakan ketidakgentarannya menghadapi Filipina dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan dari Irak pada laga pertama, Struijk menegaskan bahwa mereka telah melupakan hasil tersebut dan kini fokus pada misi mengalahkan Filipina. Struijk menekankan bahwa skuad Garuda memasuki setiap pertandingan dengan tujuan memenangkan pertandingan tanpa memandang lawan. Meski mengakui kekalahan melawan Irak sebagai pengalaman buruk, Struijk meyakini bahwa timnya memiliki kualitas yang baik dan optimis meraih kemenangan melawan Filipina. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Struijk menyatakan bahwa timnya siap memberikan yang terbaik dan mendapatkan poin penuh di laga tersebut. Alasan Shin Tae-yong pedet timnas Indonesia kalahkan Filipina sebut bukan upaya tebus dosa. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong secara optimis menghadapi pertandingan melawan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Irak pada laga perdana, Shin Tae-yong menegaskan bahwa mereka tidak mencari alasan dan telah mengakui keunggulan Irak secara pantas. Pelatih berusia 53 tahun ini menekankan bahwa timnas Indonesia datang dengan tim terbaik dan tidak melihat pertandingan melawan Filipina sebagai ajang balas dendam. Shin Tae-yong menilai bahwa Filipina akan memberikan perlawanan sengit dan skuad Garuda siap menghadapi tantangan bermain di lapangan sintetis. Meskipun mengakui situasi sulit, Shin Tae-yong menyatakan bahwa timnya fokus pada kemenangan melawan Filipina, bukan untuk membalas kekalahan sebelumnya. Target utama mereka adalah meraih 3 poin dalam pertandingan tersebut. Rafael Struijk belak-belakan rumput sintetis Filipina jelek dan keras, beda dengan yang ada di Belanda. Pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk, menganggap rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial, Filipina, jelek dan keras. Meski pelatih Shin Tae-yong telah meminta anak asuhnya untuk beradaptasi dengan rumput sintetis, Struijk menyatakan perbedaan signifikan antara rumput sintetis di Filipina dengan yang biasa ditemuinya di Liga Belanda. Struijk yang bermain untuk ADO Den Haag menyebut lapangan sintetis di Filipina sangat jelek dan keras, di samping mengakui bahwa banyak lapangan di Belanda juga menggunakan rumput sintetis. Meskipun menghadapi tantangan lapangan, Struijk menyatakan bahwa timnya sangat siap untuk meraih kemenangan melawan Filipina. Banyak pemain Filipina main di Liga 1, Shin Tae-yong, saya tidak peduli. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan bahwa banyaknya pemain Filipina yang berkarir di Liga 1 tidak akan menghentikan skuad Garuda dari upaya meraih kemenangan. Meskipun pemain seperti Daisuke Sato dalam kurung, Persib Bandung Mike OTT dalam kurung, Barito Putra, dan Christian Rontini dalam kurung, Persita Tangerang menjadi andalan Filipina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa fokus timnya adalah meraih 3 poin. Meskipun menyadari kemajuan tim lawan, Shin Tae-yong menyatakan bahwa skuad Garuda telah melakukan persiapan yang baik dan akan bermain tanpa takut di laga tersebut. Evaluasi juga telah dilakukan setelah kekalahan melawan Irak dan timnas Indonesia siap untuk bermain sesuai dengan keunggulan dan gaya permainan mereka sendiri. Pelatih asal Irak nilai timnas Indonesia lebih lemah dari Vietnam. Pelatih asal Irak,
Ayoub Odiso menyatakan bahwa Vietnam lebih kuat daripada timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya setelah timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Stadion Internasional Basra. Odiso menilai Irak layak meraih kemenangan karena dominasi permainan dan pemain Ali Jassim menjadi pemain terbaik dengan 2 assist dari 5 gol. Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Filipina pada matchday kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada 21 November 2023. Pelatih Sintayong diharapkan meraih kemenangan untuk memperbaiki posisi tim yang saat ini berada di posisi paling dasar tanpa poin. Grup F saat ini dikuasai oleh Irak, diikuti oleh Vietnam dan Filipina. Odiso juga mengingatkan timnya untuk waspada menghadapi Vietnam yang dianggapnya lebih kuat dari timnas Indonesia, terlebih Vietnam bermain di kandang. Meskipun demikian, Odiso yakin Irak dapat mengalahkan Vietnam. Timnas U17 Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia resmi gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 setelah tidak mampu menempati salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik dalam 6 grup. Tim hanya meraih 2 poin dari 3 pertandingan dengan 1 kekalahan melawan Maroko dan 2 hasil imbang melawan Ekuador dan Panama. Meskipun kecewa, penyerang timnas Arkan Kaka menyatakan kesedihan mereka tetapi menegaskan bahwa masa depan mereka masih panjang. Para pemain yang mayoritas berusia 17 tahun bertekad untuk bangkit dan berkembang lebih baik. Kegagalan ini dianggap sebagai batu loncatan untuk terus mengasah kemampuan dan meningkatkan kariernya. Pelatih Bima Sakti memberikan pesan motivasi kepada pemain agar tetap sabar, ikhlas, dan terus bergerak maju, menyatakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya dan mereka masih bisa berkembang. Arkan Kaka berharap agar semua pemain bisa menjadi lebih baik dan berkembang di masa depan. Sebanyak 16 negara yang lolos ke babak selanjutnya termasuk Prancis, Senegal, Inggris, Mali, Uzbekistan, Maroko, Meksiko, Iran, Ekuador, Brazil, Argentina, Venezuela, Spanyol, Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat.